Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi yang berubah kepalanya menjadi ular. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada suatu pagi yang cerah di Jawa Timur, Bribka Suroso, seorang polisi lalu lintas yang dikenal sangat tegas dan disiplin, berdiri di tengah jalan memantau arus lalu lintas. Suroso dikenal sebagai sosok yang tanpa ampun. Tidak peduli apakah pengemudi yang melintas adalah orang kaya atau miskin, tua atau muda. Baginya, pelanggaran tetap harus dihukum. Tidak ada pengecualian. Ketika sebuah mobil hitam sederhana melaju pelan di depannya, Suroso langsung menghentikan mobil tersebut. Pengemudi mobil itu, seorang lelaki tua yang mengenakan sorban putih, tampak tenang dan tidak terganggu oleh perintah keras Suroso. Namun, Bribka Suroso tidak peduli. Dengan suara kasar, ia menyuruh sopir untuk menepi dan keluar dari mobil. Suroso, dengan tatapan tajam, memeriksa surat-surat mobil tanpa rasa hormat, bahkan menggeledahnya dengan cara yang kasar. Lelaki tua itu tetap diam, menunjukkan sikap tenang, tetapi Suroso merasa semakin berhak untuk bertindak lebih keras. Lelaki tua yang dihentikan Bribka Suroso adalah Habib Al-Khair, seorang ulama besar yang sangat dihormati di daerah itu. Meskipun dirinya dikenal luas sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda kemarahan atau kekesalan atas perlakuan kasar Suroso. Dengan wajah tenang dan penuh wibawa, Habib menurunkan kaca mobil dan tersenyum lembut kepada polisi yang berdiri di depannya. Senyum Habib yang penuh kedamaian tampak kontras dengan sikap Suroso yang keras dan tak sabaran. Suroso, tidak peduli dengan aura kesantunan yang terpancar dari Habib, tetap bersikap tegas. Ia memerintahkan sopir untuk keluar dan memeriksa surat-surat kendaraan. Bahkan, tanpa rasa hormat, ia mulai menggeledah mobil tersebut, menendang ban mobil dan memukul bagian mesin dengan kasar, menganggap itu sebagai bagian dari tugasnya untuk menegakkan hukum. Meskipun perlakuan ini tidak pantas, Habib tetap tenang, tidak membalas perlakuan buruk itu dengan emosi, namun hatinya terasa berat. Tiba-tiba, saat Bribka Suroso menendang keras bagian bawah mobil Habib Al-Khair, sebuah kejadian aneh dan mengerikan terjadi. Suroso merasakan sebuah getaran yang begitu kuat di tubuhnya, seakan-akan sesuatu mulai merasuki dirinya. Tubuhnya terasa panas, namun tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan sebuah rasa aneh mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Dalam beberapa detik, kulitnya mulai mengeras, seperti ada sisik yang tumbuh dengan cepat, menutupi seluruh tubuhnya. Wajah Suroso pun berubah drastis, menjadi seperti kepala ular piton besar yang menyeramkan. Ia berteriak, namun yang terdengar hanyalah suara desisan yang mirip dengan suara ular. Ketakutan mulai menguasai dirinya, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu segera panik dan berlarian menjauh, ketakutan dengan perubahan yang dialami Suroso. Perlahan, Suroso kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi makhluk yang tak lagi manusiawi. Setelah kejadian aneh itu, Bribka Suroso dibawa oleh rekan-rekannya ke rumah sakit. Kondisi tubuhnya yang semakin aneh membuat semua pihak terkejut dan takut. Para dokter yang memeriksa dirinya merasa kebingungan, karena tidak ada satupun peralatan medis yang mampu mendeteksi perubahan yang terjadi pada tubuh Suroso. Pupil matanya berubah menjadi vertikal, mirip dengan mata ular, sementara suhu tubuhnya sangat rendah, seperti reptil. Tidak ada yang berani mendekatinya atau menyentuh tubuhnya, karena rasa takut yang menguasai mereka. Beberapa kali dokter mencoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun semuanya gagal. Mereka tidak dapat menemukan penyebab perubahan fisik yang terjadi pada Suroso. Pada akhirnya, dokter memutuskan untuk menyarankan agar Suroso dibawa pulang, karena tidak ada penanganan medis yang bisa dilakukan. Kondisi Suroso semakin memburuk, dan ia merasa sangat terasingkan dari dunia manusia, terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Di rumah, Ibu Sari, istri Bribka Suroso, merasakan keputusasaan yang mendalam melihat suaminya yang kini tidak lagi seperti orang yang ia kenal. Wajah Suroso semakin mengerikan, dengan kepala ular yang menakutkan,
dan tubuhnya yang penuh sisik. Ibu Sari merasa kebingungan. Bingung harus berbuat apa untuk menyelamatkan suaminya. Ia mencoba mengingat kembali apa yang mungkin menjadi penyebab perubahan ini, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Keadaan semakin sulit diterima. Terlebih dengan berita yang mulai menyebar ke masyarakat bahwa Bribka Suroso telah terkena kutukan. Warga yang datang hanya bisa melihat dengan rasa takut dan kasihan. Namun tak ada yang mampu membantu. Dalam keputusasaan, Ibu Sari akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang dukun terkenal yang diakini bisa menyembuhkan masalah-masalah semacam ini. Ia berharap bahwa dukun itu bisa memberikan solusi. Meskipun dalam hati kecilnya ia merasa bahwa ini bukan masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan mudah. Beberapa ulama dari daerah sekitar datang untuk mencoba menyembuhkan Bribka Suroso. Mereka percaya bahwa kutukan yang menimpa Suroso adalah akibat dari sikap sombong dan perlakuan buruknya terhadap Habib Al-Khair. Dengan penuh harapan, para ulama melakukan ruqyah, membaca doa-doa suci, dan berusaha untuk mengusir pengaruh jahat yang merasuki tubuh Suroso. Namun, meskipun mereka sudah berusaha dengan sepenuh hati, semua usaha mereka sia-sia. Bribka Suroso hanya semakin keras mendesis. Tubuhnya bergetar hebat, dan kepalanya bergerak liar seperti ular yang semakin tak terkendali. Para santri yang hadir merasa ketakutan, dan mereka mundur dengan cepat. Kiai yang memimpin ruqyah merasa putus asa, tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Ia menyadari bahwa kutukan ini sangat kuat, dan sepertinya hanya ada satu penyebab, kesombongan Suroso terhadap orang yang lebih tua dan lebih dihormati, seperti Habib Al-Khair. Ibu Sari semakin khawatir melihat suaminya yang semakin terjerat dalam kutukan tersebut. Ia merasa putus asa, namun tidak ingin menyerah begitu saja. Dalam hati, ia memutuskan untuk mencari cara terakhir agar suaminya bisa disembuhkan. Ia menghubungi 3 orang rekan suaminya yang merupakan sesama polisi, berharap mereka bisa membantu. Mereka datang dengan penuh perhatian dan rasa empati, meskipun tidak tahu bagaimana cara mengatasi perubahan yang menimpa Bribka Suroso. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk mencari seorang ulama yang lebih kuat, yang diakini memiliki kemampuan khusus dalam menangani masalah seperti ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke pesantren Kiai Muhammad, seorang ulama terkenal yang dikenal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan rohani dan spiritual yang sangat berat. Ibu Sari berharap bahwa Kiai Muhammad bisa memberikan jawaban dan penyelesaian, meskipun mereka tahu bahwa ini bukan masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah melakukan perjalanan panjang, Ibu Sari bersama dengan 3 rekannya akhirnya tiba di pesantren Kiai Muhammad. Kiai Muhammad adalah seorang ulama parubaya yang bijaksana dan dikenal luas karena kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Ia memiliki reputasi sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan masalah besar yang melibatkan dunia rohani dan keagamaan. Setelah mendengar cerita lengkap tentang Bribka Suroso dan kutukan yang menimpanya, Kiai Muhammad merasa bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Ia menyadari bahwa kutukan tersebut sangat kuat dan penuh dengan energi negatif, yang kemungkinan besar hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan penuh kekuatan doa. Kiai Muhammad memutuskan untuk mencoba menyembuhkan Suroso dengan cara yang lebih intensif. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa hanya satu hal yang bisa menghentikan kutukan ini, memanggil Habib Al-Khair, orang yang terhubung langsung dengan kejadian tersebut. Kiai Muhammad menyarankan untuk mencari Habib Al-Khair, karena ia percaya bahwa hanya dia yang dapat mengakhiri kutukan yang menimpa Bribka Suroso. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya bertemu dengan Habib Al-Khair di tengah jalan. Habib yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kesabaran, segera setuju untuk membantu mereka. Dengan penuh kerendahan hati, Habib mengikuti mereka menuju rumah Bribka Suroso. Setibanya di rumah, suasana yang awalnya berat dan penuh ketakutan mulai berubah. Habib Al-Khair memasuki rumah dengan wajah penuh ketenangan dan harapan. Suroso, yang sudah berubah menjadi makhluk dengan kepala ular, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasakan kehadiran sebuah kekuatan yang memberikan rasa damai. Dengan penuh penyesalan, Suroso menatap Habib Al-Khair dan menangis, memohon maaf atas semua perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Habib Al-Khair memimpin doa dengan tulus, dan keajaiban mulai terjadi. Setelah keajaiban yang terjadi, Bribka Suroso kembali ke bentuk manusia seperti sedia kala. Sisik-sisik di tubuhnya menghilang, dan wajahnya yang semula mengerikan kini kembali normal. Ia terjatuh, penuh penyesalan,
sambil menangis memohon ampun atas segala perbuatan buruk yang telah ia lakukan, terutama terhadap Habib Al-Khair. Dalam hati, Suroso merasa sangat bersyukur karena telah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Ia kini menyadari betapa pentingnya sikap rendah hati dan menghormati orang lain, tanpa melihat status sosial mereka. Setelah kejadian itu, Bribka Suroso berjanji untuk tidak lagi meremehkan orang lain dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Ibu Sari, yang selama ini berjuang untuk suaminya, merasa lega dan bersyukur. Mereka berdua berterima kasih kepada Habib Al-Khair yang telah menyelamatkan mereka dari kutukan tersebut. Sejak saat itu, Suroso tidak hanya berubah fisik, tetapi juga spiritualnya, menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh kasih sayang.